Nawas menjadi panglima perang. Suasana istana di Baghdad pagi itu sangat tegang. Para jenderal dan menteri berdiri melingkari peta besar yang tergelar di atas meja. Mereka berbicara dengan nada cemas, menunjuk ke arah perbatasan kerajaan. Pasukan Zubair semakin dekat, seru salah satu jenderal. Mereka membawa ribuan prajurit dengan kuda bersenjata lengkap. "Apa kita siap menghadapi mereka?" tanya salah satu menteri. Jenderal tertua di ruangan itu menghela napas panjang. "Pasukan kita kuat, tapi jumlah mereka jauh lebih besar. Jika perang pecah, kita akan kehilangan banyak nyawa." Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, mengetuk-ngetuk jarinya di sandaran kursi. Ia bukan raja yang suka bertindak gegabah. Jika bisa, ia lebih suka menyelesaikan masalah tanpa perperangan. "Apakah tidak ada cara lain selain perang?" tanyanya. Semua orang terdiam. Tiba-tiba raja tersenyum kecil. Sebuah ide muncul di benaknya. "Aku butuh orang yang lebih cerdik dari para jenderal. Seseorang yang bisa membuat musuh pergi tanpa harus mengangkat pedang," gumamnya. Lalu ia bertepuk tangan dan berkata, "Panggilkan Abu Nawas." Tak lama kemudian, pria berjubah sederhana dengan wajah penuh senyum masuk ke ruangannya. Dia berjalan santai seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Hamba datang, Baginda," katanya sambil memberi hormat dengan gaya berlebihan. "Apa tugas baru untuk saya kali ini? Apakah Baginda ingin saya mengubah sungai menjadi susu? Atau mungkin membuat bulan turun ke halaman istana?" Raja Harun al-Rasyid tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Kali ini lebih serius. Aku ingin kau menjadi panglima perang." Abu Nawas terbatuk. "Baginda bercanda, bukan?" "Tidak." Abu Nawas mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, menatap para jenderal dan menteri yang menatapnya dengan wajah tegang. "Luar biasa," gumamnya. "Aku datang ke istana dengan perut kosong dan sekarang aku diberi tugas yang bisa membuatku kehilangan kepala." "Aku serius, Abu Nawas," kata raja. "Aku ingin kau memenangkan perang ini tanpa harus bertempur." Abu Nawas menghela napas panjang. "Ampun, Baginda. Saya ini bukan prajurit. Saya tidak bisa mengangkat pedang, apalagi memimpin pasukan." "Itulah sebabnya aku memilihmu," ujar raja sambil tersenyum. "Karena aku tahu kau lebih tajam dari pedang manapun." Para jenderal mulai berbisik satu sama lain. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang penyair memimpin pasukan? Apakah ini hanya lelucon raja? Namun raja tetap pada keputusannya. "Abu Nawas, kau harus menemukan cara agar musuh pergi tanpa harus bertempur. Aku memberi waktu 3 hari untuk menyusun rencana." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan mondar-mandir di rumahnya. 3 hari? Aku butuh 3 tahun untuk memahami cara kerja perperangan. Apalagi menang tanpa perang, keluhnya. Tetangganya, seorang tukang roti tua, melihatnya mondar-mandir seperti ayam kebingungan. "Abu Nawas, kau kenapa? Biasanya kau tersenyum, tapi sekarang wajahmu seperti roti yang lupa ditambahkan garam." Abu Nawas duduk dengan lemas di bangku kayu. "Aku baru saja ditunjuk menjadi panglima perang." Tukang roti itu tertawa. "Hahaha, bagaimana bisa orang seperti kau jadi panglima?" "Itulah masalahnya," seru Abu Nawas. "Aku bahkan takut pada suara kucing marah, apalagi suara pedang beradu." Si tukang roti mengusap janggutnya. "Jadi, apa rencanamu?" "Itu yang sedang kupikirkan." Abu Nawas menatap ke langit. "Aku butuh rencana yang bisa membuat musuh mundur tanpa perlawanan." Tiba-tiba seorang pemuda berlari tergesa-gesa ke arah mereka. "Abu Nawas, ada kabar darurat." Abu Nawas menoleh.
Kabar apa? Pasukan Zubair sudah mencapai perbatasan. Mereka berkemah di dekat sungai Tigris dan siap menyerang kapan saja. Abu Nawas menelan ludah. Tidak bisa ditunda lagi, gumamnya. Aku harus menentukan rencana secepatnya, atau kepalaku bisa melayang. Dia menghela napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak, lalu tersenyum. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, memandangi langit penuh bintang sambil mengelus janggutnya. Jika kita melawan dengan pedang, kita kalah. Jika kita bertahan, kita tetap kalah. Aku harus membuat musuh takut sebelum mereka sempat menyerang. Ia berpikir keras. Tiba-tiba matanya berbinar. Aku punya rencana, tapi ini sedikit gila. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Abu Nawas bergegas menuju istana untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Di ruangan pertemuan istana, para menteri dan jenderal sudah berkumpul. Wajah mereka tegang. Abu Nawas, kata Raja, kau sudah menemukan rencana? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu, Baginda. Tapi saya butuh 3 hal untuk menjalankan rencana ini. Apa itu? Pertama, saya ingin semua rakyat di ibu kota berpenampilan seburuk mungkin. Jangan mandi selama 3 hari. Jangan pakai pakaian bagus dan jangan menyisir rambut mereka. Para jenderal dan menteri terkejut. Apa? Untuk apa? Tenang, kata Abu Nawas. Yang kedua, saya ingin semua rumah di kota ditutup kain hitam dan semua orang harus berjalan dengan ekspresi sedih seperti sedang berkabung. Kini para jenderal mulai gelisah. Dan yang terakhir, lanjut Abu Nawas, saya ingin semua orang di pasar, di jalan, dan di rumah-rumah berbicara keras-keras tentang satu hal, wabah penyakit mengerikan yang sedang melanda Baghdad. Raja Harun ar-Rasyid mengusap janggutnya. Jadi, kau ingin membuat musuh percaya bahwa Baghdad kena wabah? Benar sekali, Baginda. Tak ada pasukan yang mau bertempur di kota yang penuh penyakit. Para jenderal saling berpandangan, masih ragu. Tapi, bagaimana jika musuh tidak percaya? Tanya seorang jenderal. Abu Nawas tersenyum. Itu sebabnya kita harus membuat mereka melihatnya sendiri. Dalam hitungan jam, seluruh kota Baghdad berubah drastis. Rakyat berjalan dengan wajah pucat, mengenakan pakaian lusuh dan tampak lemas seolah-olah sakit. Rumah-rumah ditutupi kain hitam, menciptakan suasana menyeramkan. Tak hanya itu, Abu Nawas menyuruh beberapa orang berpura-pura batuk keras dan jatuh pingsan di jalan. Di pasar, para pedagang berbicara lantang. Celaka, wabah ini semakin parah. Kemarin pamanku sehat, hari ini dia tergeletak tak bernyawa. Saudaraku baru saja demam, dan dalam beberapa jam dia tidak bisa bergerak. Orang-orang yang mendengar pun ikut panik dan berpura-pura ketakutan. Jangan mendekati saya tidak mau tertular. Mata-mata dari pasukan Zubair yang menyelinap ke Baghdad terkejut melihat keadaan kota. Celaka, Baghdad sedang terkena wabah penyakit mengerikan, seru mereka. Lalu bergegas kembali ke perkemahan untuk melapor kepada Jenderal Zubair. Di kamar besar di dekat sungai Tigris, Jenderal Zubair duduk di atas singgasananya sambil menunggu laporan dari mata-mata. Tak lama kemudian, seorang prajurit datang dengan wajah pucat. Tuanku, kami punya kabar buruk. Jenderal Zubair mengerutkan dahi. Apa? Kota Baghdad terkena wabah penyakit yang sangat mengerikan. Jenderal Zubair berdiri dari kursinya. Wabah? Apa kau yakin? Benar, tuanku. Kami melihat sendiri. Kota itu seperti kuburan. Semua orang tampak sakit dan sekarat, bahkan ada yang jatuh pingsan di jalan. Prajurit lain menimpali,
Kami juga mendengar mereka berbicara tentang penyakit yang bisa membunuh orang dalam hitungan jam. Jenderal Zubair mulai merasa ragu. Kita tidak bisa mengambil risiko, katanya akhirnya. Jika benar ada wabah, pasukan kita bisa tertular. Tidak ada gunanya menang jika kita mati karena penyakit. Jadi apa yang harus kita lakukan, tuanku? Jenderal Zubair menghela napas panjang. Mundur, kita tidak bisa berperang melawan wabah. Begitu saja, pasukan Zubair mulai membongkar kemah mereka dan bergegas meninggalkan perbatasan. Di Baghdad, suasana masih mencekam. Para pejabat kerajaan menunggu kabar dari perbatasan dengan penuh harap. Lalu seorang prajurit datang dan berlari ke istana dengan wajah penuh kebahagiaan. Baginda, pasukan Zubair telah pergi. Mereka mundur tanpa perlawanan. Semua orang bersorak. Raja Harun Ar-Rasyid tersenyum puas. Ia menatap Abu Nawas dengan kagum. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau memenangkan perang tanpa satu pedang pun diangkat. Abu Nawas tersenyum sambil mengusap janggutnya. Kadang Baginda, katanya, ketakutan lebih kuat daripada senjata. Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun mendapatkan hadiah besar dari raja. Namun di dalam hatinya ia berpikir, apakah mereka benar-benar pergi selamanya atau ini baru permulaan? Setelah mendengar kabar bahwa pasukan Zubair telah mundur, suasana di istana Baghdad langsung berubah. Para jenderal dan menteri yang tadinya tegang kini bersorak gembira. Ini kemenangan besar tanpa setetes darah pun, seru salah satu menteri. Benar-benar luar biasa, tambah seorang jenderal. Pasukan musuh lari ketakutan tanpa kita harus berperang. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum puas. Ia menatap Abu Nawas yang berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang yang kini memandangnya dengan kagum. Abu Nawas, kata raja, kau telah menyelamatkan kerajaan dengan kecerdikanmu. Aku ingin menghadiahkanmu sesuatu. Katakan apa yang kau inginkan. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia sudah menduga akan mendapat hadiah, dan tentu saja ia tak akan menolak. Baginda, katanya sambil tersenyum lebar, jika Baginda berkenan, saya hanya ingin sebuah rumah kecil di dekat sungai, persediaan roti untuk 1 tahun, dan seekor kuda agar saya bisa berpergian dengan nyaman. Raja tertawa. Itu permintaan yang sangat sederhana. Baik, kau akan mendapatkannya. Semua orang di istana bertepuk tangan. Kemenangan telah diraih dan kini saatnya merayakan. Namun di tengah kegembiraan itu ada satu hal yang mengganggu pikiran Abu Nawas. Apakah pasukan Zubair benar-benar pergi untuk selamanya, ataukah ini baru permulaan? Di sisi lain, di dalam kemah peperangan yang megah, Jenderal Zubair duduk termenung. Ia memandang peta kerajaan Baghdad dengan tatapan tajam. Seorang perwira mendekatinya dengan wajah ragu. Tuanku, apakah kita benar-benar akan membiarkan Baghdad begitu saja? Jenderal Zubair menghela napas panjang. Aku tidak suka ini. Kita mundur karena takut wabah. Tapi bagaimana jika itu hanya tipuan? Para perwira saling berpandangan. Saya juga berpikiran seperti itu, tuanku, kata seorang perwira lain. Semua terlalu kebetulan. Bagaimana mungkin wabah muncul begitu cepat dan langsung menghancurkan kota? Jenderal Zubair mengangguk. Aku tidak akan membiarkan kita ditipu begitu saja. Kirim beberapa mata-mata ke Baghdad. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa malam kemudian, sekelompok mata-mata menyusup kembali ke Baghdad. Mereka mengamati kota itu dari kejauhan dan terkejut. Kota yang beberapa hari lalu tampak seperti kuburan, ini kembali ramai. Orang-orang yang sebelumnya tampak sakit,
kini berjalan sehat dan ceria. Pasar kembali dipenuhi pedagang yang berjualan seperti biasa. "Tuan," bisik salah satu mata-mata saat kembali ke perkemahan, "kami melihat sendiri, tidak ada wabah di Baghdad. Itu semua hanya tipuan." Jenderal Zubair mengepalkan tinjunya. "Jadi kita telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Dia telah mempermalukan pasukanku. Aku tidak bisa membiarkan ini." Ia bangkit berdiri dan berteriak, "Kita akan membalas dendam. Tapi kita tidak akan menyerang langsung. Kita akan menculik Abu Nawas dan membuatnya membayar mahal atas penghinaan ini." Di Baghdad, Abu Nawas menikmati hidupnya setelah kemenangan besar. Ia kini tinggal di rumah barunya di dekat sungai, menikmati roti yang cukup untuk setahun dan sesekali menunggangi kudanya mengelilingi kota. Namun, di malam yang tenang saat semua orang terlelap, beberapa pria berpakaian hitam menyelinap ke rumahnya. Abu Nawas yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun karena suara aneh. Sebelum ia sempat berteriak, sebuah tangan besar menutup mulutnya. "Jangan melawan, atau kau mati," bisik salah satu penculik. Dalam hitungan detik, Abu Nawas diikat dan dimasukkan ke dalam karung. Para penculik dengan cepat membawanya keluar kota dan pergi ke arah kerajaan Zubair. Ketika fajar menyingsing, rumah Abu Nawas kosong. Malam masih gelap saat para penculik membawa Abu Nawas keluar dari Baghdad. Mereka bergerak cepat melewati jalan-jalan tersembunyi yang menyeberangi padang pasir yang sepi. Di dalam karung, Abu Nawas hanya bisa mengerutu dalam hati, "Astaga, aku baru saja menikmati kemenangan dan sekarang aku malah diculik. Ini pasti ulah Jenderal Zubair." Ia mencoba meronta tetapi ikatannya terlalu kuat. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di perkemahan pasukan Zubair. Para penculik yang menurunkan karung berisi Abu Nawas dan menyeretnya ke dalam tenda besar tempat Jenderal Zubair sudah menunggu. "Turunkan dia," perintah Zubair. Para prajurit segera membuka karung itu. Abu Nawas jatuh ke lantai dengan rambut berantakan dan wajah penuh debu. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling tenda. Para perwira Zubair berdiri di sana, menatapnya dengan wajah penuh dendam. Jenderal Zubair mengeringai. "Jadi ini dia orang yang mempermalukan pasukanku." Abu Nawas tersenyum kecut. "Oh Jenderal Zubair, aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Tapi bisakah kau setidaknya menjemputku dengan cara yang lebih sopan? Aku lebih suka undangan resmi daripada karung goni." Beberapa prajurit tertawa kecil, tetapi Zubair menatap mereka dengan tajam, membuat mereka langsung terdiam. "Kau pikir ini lucu?" Zubair mendekat dan menatap Abu Nawas dengan tajam. "Kau telah mempermainkan pasukanku. Kau membuat kami mundur dengan tipuan konyol itu." Abu Nawas menghela napas. "Ah, jadi kau baru menyadarinya. Jujur saja, aku kira kau akan lebih cepat sadar." Zubair mengepalkan tinjunya. "Jangan sombong, Abu Nawas. Kau sekarang ada di tanganku. Tidak ada raja yang bisa menyelamatkanmu di sini." Para perwira tertawa puas. Mereka berpikir Abu Nawas sudah tamat. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tetap tenang. Abu Nawas menatap Zubair dengan ekspresi serius. "Baiklah Jenderal," katanya. "Jika aku memang telah mempermalukanmu, hukum aku sesukamu. Tetapi aku ingin bertanya satu hal." Zubair menyipitkan matanya. "Apa?" "Kau seorang jenderal yang hebat, bukan?" "Tentu saja," jawab Zubair dengan bangga. "Dan kau tidak pernah kalah dalam perang sebelumnya, benar?" Zubair mendengus. "Aku tidak pernah kalah sampai kau muncul." Abu Nawas tersenyum tipis. "Nah, disitulah masalahnya. Jika kau membunuhku sekarang, apa yang akan terjadi?" Zubair mengangkat bahu.
Kau mati dan aku membalaskan dendamku. Apalagi? Abu Nawas menggeleng-geleng. Ah, Jenderal, kupikir kau lebih pintar dari ini. Zubair menegang. Apa maksudmu? Kau ingin dunia mengingatmu sebagai jenderal yang gagah, bukan? Tentu saja. Baik, sekarang bayangkan jika kau membunuhku. Dunia tidak akan melihatmu sebagai jenderal yang hebat, tetapi sebagai pria yang dendam kepada seorang penyair yang menggunakan seluruh pasukannya untuk menculik satu orang. Itu terdengar sangat memalukan. Para perwira berpandangan, apa yang dikatakan Abu Nawas masuk akal. Zubair mulai terlihat ragu. Lalu apa yang kau sarankan? Abu Nawas tersenyum lebar. Daripada membunuhku, mengapa kita tidak bertaruh? Tertawa, Zubair menyerengit. Bukan tertawa, tapi bertaruh. Abu Nawas duduk lebih nyaman di lantai. Bagaimana kalau kita membuat tantangan? Jika aku menang, kau harus mengembalikanku ke Baghdad dengan selamat. Jika aku kalah, kau boleh melakukan apa saja kepadaku. Zubair berpikir sejenak. Ia memang ingin membunuh Abu Nawas, tetapi kata-kata pria itu masuk akal. Jika ia membunuh Abu Nawas begitu saja, dunia akan menganggapnya pengecut. Tapi jika ia menang dalam tantangan, maka namanya akan semakin besar. Baik, kata Zubair akhirnya. Tantangan apa yang kau usulkan? Abu Nawas tersenyum dan menunjuk kendi besar di sudut tenda. Isi kendi itu dengan air, katanya. Zubair memberi isyarat dan seorang prajurit segera mengisi kendi dengan air. Baik, sekarang lanjut Abu Nawas. Masukkan tanganmu ke dalam kendi selama 1 menit. Zubair mengangkat alis. Hanya itu? Iya, jawab Abu Nawas. Mudah bukan? Zubair mencelupkan tangannya ke dalam kendi. Airnya dingin, tapi tidak ada yang aneh. Sekarang keluarkan tanganmu, kata Abu Nawas. Zubair mengeluarkan tangannya. Ia menatap Abu Nawas dengan bingung. Apa maksud semua ini? Abu Nawas tersenyum. Tanganmu basah bukan? Tentu saja. Nah, sekarang coba buat tanganmu tetap basah tanpa menyentuh air lagi. Zubair mengerutkan kening. Ia mencoba mengibas-ibaskan tangannya, tetapi air mulai mengering. Ini tantangan bodoh, seru. Tidak, ini adalah tantangan tentang takdir, jawab Abu Nawas tenang. Sama seperti air yang mengering di tanganmu. Begitu pula kemarahan dan dendammu kepadaku. Kau boleh marah sekarang, tetapi apa akhirnya? Seperti air yang menguap, kemarahanmu juga akan hilang. Kata-kata itu menghantamnya lebih dalam daripada pedang manapun. Para perwiranya mulai berbisik, Jenderal, dia benar, apa gunanya membalas dendam jika itu tidak mengubah apapun? Setelah beberapa saat, Zubair menarik napas panjang dan menatap Abu Nawas. Kau benar-benar orang paling licik yang pernah kutemui. Abu Nawas tersenyum. Itu pujian? Zubair tertawa kecil. Baiklah, kau menang. Aku akan membawamu kembali ke Baghdad, tapi jangan kira aku akan melupakan ini. Abu Nawas berdiri dan membungkuk dengan hormat. Aku juga tidak akan melupakan kemarahanmu, Jenderal. Keesokan paginya, para prajurit Zubair mengantarkan Abu Nawas kembali ke perbatasan. Di gerbang Baghdad, para penjaga terkejut melihat Abu Nawas kembali dengan selamat. Raja Harun ar-Rasyid langsung memanggilnya ke istana. Bagaimana kau bisa kembali hidup-hidup? Tanyanya dengan kagum. Abu Nawas tersenyum. Baginda, seperti yang selalu saya katakan, kadang-kadang kata-kata lebih tajam dari pedang. Semua orang tertawa dan raja sekali lagi menghadiahi Abu Nawas atas kecerdikannya. Namun di dalam hatinya Abu Nawas berpikir, berapa kali lagi aku harus berurusan dengan orang-orang yang ingin membunuhku. Setelah kembali ke Baghdad dengan selamat, Abu Nawas berpikir hidupnya akan kembali damai.
Ia menikmati rumah barunya di dekat sungai, menghabiskan waktu dengan bersajak dan tentu saja menikmati hadiah yang diberikan Raja Harun ar-Rasyid. Namun suasana yang tak terduga terjadi. Di suatu pagi yang cerah, seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh ke rumahnya. "Abu Nawas, Baginda memanggilmu segera ke istana. Ini darurat." Abu Nawas menghela napas lagi. "Aku baru saja ingin tidur siang." Tanpa pilihan lain, ia segera berangkat ke istana. Di ruang singgasana, Raja Harun ar-Rasyid duduk dengan wajah tegang. Para menteri dan jenderal tampak gelisah. "Abu Nawas," kata raja, "aku baru saja mendapat kabar bahwa Jenderal Zubair belum menyerah. Ia menyusun rencana balas dendam." Abu Nawas tersenyum kecil. "Oh, jadi dia masih belum bisa melupakan saya." "Jangan bercanda," bentak salah satu jenderal. "Dia telah mengumpulkan pasukan 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Kali ini dia tidak akan tertipu lagi." Raja menghela napas. "Aku butuh rencana baru, Abu Nawas. Kita tidak bisa menggunakan trik yang sama lagi." Abu Nawas mengusap janggutnya. Jika tipuan tidak lagi berhasil, mungkin kita harus bermain dengan ketakutan mereka sendiri." Para menteri dan jenderal saling berpandangan. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, saya butuh 500 ekor kuda dan 500 prajurit berbadan besar dan sedikit keberanian." Beberapa hari kemudian, di tengah malam yang gelap, 500 prajurit badan berbaris diam-diam di padang pasir. Setiap prajurit menunggangi kuda dan membawa obor menyala tinggi. Abu Nawas berdiri di depan pasukan. "Baiklah, dengarkan aku. Kita tidak akan menyerang pasukan Zubair dengan senjata. Kita akan menyerang dengan teror." Para prajurit bingung. "Teror?" Abu Nawas tersenyum. "Ikuti saja rencanaku. Saat aku beri aba-aba, nyalakan semua obor seterang mungkin dan mulai berteriak sekeras-kerasnya. Kita akan membuat pasukan Zubair berpikir bahwa kita memiliki pasukan raksasa." Di kemah pasukan Zubair, para prajurit sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema di seluruh padang pasir. "Serang! Serang!" Langit malam yang tadinya gelap tiba-tiba bersinar dengan ratusan cahaya obor. Pasukan Baghdad berlarian mengelilingi perkemahan musuh, membuat bayangan besar yang terlihat seperti ribuan pasukan siap menyerbu. Para prajurit Zubair terbangun dalam kepanikan. Baghdad menyerang. Pasukan mereka ribuan kali lebih banyak dari kita. Kita akan mati. Jenderal Zubair berlari keluar dari tendanya. Matanya terbelalak melihat ribuan cahaya yang tampak seperti lautan pasukan raksasa. Ini mustahil. Tak ingin kehilangan lebih banyak prajurit, Zubair langsung berteriak, "Mundur, mundur, mundur sekarang!" Dan seperti itu, pasukan Zubair kabur ketakutan, meninggalkan semua perlengkapan perang mereka. Keesokan paginya, Raja Harun ar-Rasyid terbangun dengan kabar luar biasa. "Baginda, pasukan Zubair telah melarikan diri lagi." Raja melongo. "Apa? Bagaimana bisa?" Seorang prajurit tertawa. "Abu Nawas menipu mereka lagi." Di luar istana, Abu Nawas duduk santai sambil menikmati roti dan anggur. Saat para jenderal datang menemuinya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kadang-kadang untuk menang dalam perang, kita hanya butuh sedikit cahaya dan banyak teriakan." Semua orang tertawa, dan raja sekali lagi menghadiahi Abu Nawas dengan lebih banyak kekayaan. Namun di dalam hatinya, Abu Nawas berpikir, "Aku harap ini terakhir kalinya aku harus menyelamatkan Baghdad. Aku hanya ingin tidur siang dengan tenang."